Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rika Trianti, Muhammad Riki, Muhammad Zidan, Ajeng Luki, Sylvia Mega, Januar Sofi, Noni Febriani, dan Anaba. Kami di sini akan membahas materi terkait definisi persepsi dan persepsi sosial, perbedaan persepsi individu dengan persepsi sosial, definisi atribusi dan terjadinya atribusi, pembentukan kesan dan manajemen kesan, tahapan terbentuknya persepsi sosial, dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi sosial. Silahkan disimak. Baik, yang pertama ada definisi persepsi dan persepsi sosial. Sugihartono mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut penginderaan pandang dalam yang mempersepsikan sesuatu itu baik dari persepsi yang positif maupun persepsi yang negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Dan menurut Rahmat mengungkapkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi atau sensori stimuli, sedangkan menurut Kimball Young mengatakan, persepsi adalah sesuatu yang menunjukkan aktivitas merasakan, menginterpretasikan, dan memahami objek, baik fisik maupun sosial. Sedangkan persepsi menurut Mulyana, persepsi sosial adalah inti penafsiran, komunikasi, atau interpretasi adalah persepsi yang identik dengan menyediakan balik atau decoding dalam proses komunikasi. Selanjutnya, Mulyana mengemukakan persepsilah yang menentukan pemilihan suatu pesan dan mengabaikan pesan lain. Pengertian persepsi sosial menurut Shrieve dan Levy merupakan proses yang mengorganisasikan berbagai sensasi menjadi pola yang bermakna. Untuk poin selanjutnya adalah perbedaan persepsi individu dengan persepsi sosial. Persepsi individu merupakan suatu proses di mana seseorang menginterpretasikan suatu gagasan atau pokok pikiran pada lingkungan sekitar atau orang lain sehingga orang lain tersebut dapat menerima dan mengerti mengenai suatu gagasan ataupun pokok pikiran tersebut. Sedangkan persepsi sosial merupakan suatu proses di mana ketika seorang individu melakukan penangkapan objek-objek sosial atau kejadian-kejadian pada lingkungan sekitar, sehingga suatu individu dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Selanjutnya yaitu topik yang ketiga, definisi atribusi dan terjadinya atribusi. Menurut Dayakisni, atribusi merupakan proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau sebabnya apa atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Proses ini sangat berguna untuk membantu pemahaman kita akan penyebab perilaku dan merupakan suatu mediator penting bagi reaksi kita terhadap dunia sosial. Proses atribusi disebabkan secara internal dan juga eksternal. Yang penentuan internal dan eksternalnya tergantung pada 3 faktor, diantaranya 1. Kekhususan. Kekhususan merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda. Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki kekhususan yang rendah. Kedua, konsensus. Artinya, orang yang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk ke dalam atribusi internal. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, maka termasuk ke dalam atribusi eksternal. Dan yang terakhir yaitu konsistensi. Konsistensi yaitu seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu.
Keempat, pembentukan kesan dan manajemen kesan. Sebelum menuju manajemen kesan, ada beberapa proses pembentukan kesan. Proses ini diklarifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama stereotyping. Menurut psikologi kognitif, proses penerimaan pengalaman-pengalaman baru yang disimpan dalam memori kita sesuai dengan kategori. Yang kedua, implicit personality theory. Memberikan kategori berarti membuat konsep. Setiap orang mempunyai konsepsi tersendiri tentang sifat-sifat apa yang berkaitan dengan sifat-sifat kita. Konsepsi ini merupakan teori yang dipergunakan orang ketika membentuk kesan tentang orang lain. Yang ketiga, atribusi. Proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat perilaku yang tampak. Teori manajemen kesan menyatakan bahwa setiap individu atau organisasi harus menetapkan dan memelihara kesan yang kongruen dengan peran yang ingin mereka sampaikan kepada publik. Menurut Kaufman, dalam research, manajemen kesan dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama, melibatkan tindakan bertujuan untuk menciptakan loyalitas dramaturgis, misalnya dengan memupuk kesetiakawanan dalam kelompok, mencegah mengenali penonton, dan mengubah penonton secara bertahap sehingga penonton tersebut tidak terlalu banyak mengetahui mengenai aktor. Kedua, disiplin dramaturgis, menjaga kesadaran untuk menghindari kekeliruan, mempertahankan pengendalian diri, dan mengolah ekspresi muka dan nada suara pertunjukan aktor. Yang terakhir, kehati-hatian dramaturgis, menentukan lebih dahulu bagaimana cara pertunjukan diselenggarakan, merencanakan untuk keadaan darurat, memilih teman satu tim yang setia, memilih audiensi yang baik, keterlibatan dalam tim kecil yang memungkinkan pertikaian kecil, membuat penampilan singkat, mencegah penonton mendapatkan informasi pribadi, dan yang terakhir, menyusun agenda lengkap untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Yang kelima adalah tahap terbentuknya persepsi sosial. Proses persepsi dimulai dari proses menerima rangsangan, menyeleksi, mengorganisasi, menafsirkan, mengecek, dan reaksi terhadap rangsangan. Rangsangan dari proses persepsi dimulai dari penangkapan indera terhadap objek persepsi. Ada 2 jenis proses persepsi, yaitu yang pertama adalah proses fisik. Proses persepsi ini dimulai dari penginderaan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada syaraf sensorik otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan proses fisiologis. Yang kedua adalah proses psikologis. Pada proses ini, pengolahan data pada syaraf sensorik otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar, atau apa yang diraba. Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat tergantung pada stimulus yang jadi perhatian untuk dipersepsikan. Di samping itu, kelengkapan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat menentukan kualitas persepsi dari reseptor. Persepsi ditentukan oleh tingkat pemahaman dan faktor internal maupun eksternal yang diolah secara berbeda oleh masing-masing reseptor, baik secara behavioristik maupun mekanistik. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi sosial. Saleh 2009 menjelaskan persepsi lebih bersifat psikologis daripada merupakan proses penginderaan saja.
Maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, perhatian yang selektif. Dalam kehidupan manusia, setiap saat akan menerima banyak sekali rangsangan dari lingkungannya. Meskipun demikian, seseorang tidak harus menghadapi semua rangsangan yang diterimanya. Untuk itu, individu harus memusatkan perhatiannya pada rangsang tertentu saja. Yang kedua, ciri-ciri rangsang. Rangsang yang bergerak di antara rangsang yang diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsang yang paling besar di antara yang kecil, yang latar belakangnya kontras dan intensitas rangsangannya paling kuat yang akan menarik perhatian. Yang ketiga, nilai dan kebutuhan individu. Setiap orang mempunyai pola dan cita rasa yang berbeda dalam mengamati sesuatu. Dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari golongan ekonomi rendah melihat uang koin lebih besar daripada anak-anak dari golongan ekonomi tinggi. Dan yang keempat, pengalaman dahulu. Pengalaman terdahulu yang dimiliki individu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi sesuatu. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Kami mengharapkan kritik dan saran untuk kebaikan kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.